Tes tes, Bismillah, Assalamualaikum. Suaranya jelas gak? Halo? Jelas Ustadz. Baik, kita mulai. Afanana agak flu, jadi nggak bisa open cam ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usalli wa usallim ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman mubarakan. Allahumma amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Baik, kita kembali melanjutkan untuk pembahasan adab makan ya. Dan kita sampai di adab makan yang berapa ya? Yang membahas tentang eh, apa ini? Makan dari pinggir ya, dan larangan makan langsung dari tengah makanannya. Dan kemarin sudah kita bahas sekilas ya, atau setengahnya ya. Dan kita hari ini insya Allah melanjutkan sampai di sini ya. Kemarin kalau nggak salah sampai mana? Pembahasan sholat duha ini sudah masuk belum? Sudah ya. Yang berarti yang paragraf ini ya. Nah, sholat duha ya. Wahya sunnatun yang lil insan an yuhafidha 'alaiha. Ya, dan sholat duha ini adalah sunnah. Ya, selayaknya bagi seorang manusia untuk menjaganya. Gitu ya. Li'annaha ay raka'ataituha ya, karena dia maksudnya dua rakaat duha itu kenapa? Tuni anis sadaqat allati tusbihu ala kullu udwin min a'dha'il badan. Ya, yang dimana sholat duha ini dicukupkan dengannya sedekah-sedekah yang menjadi sesuatu yang dibebankan kepada setiap anggota dari anggota-anggota tubuh. Kama akhbaron Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sebagaimana kabar ya, atau yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bi annahu yusbihu ala kulli sulami atau sulama ya minan nasi sadaqatun kulla yaumin, ya, bahwasanya pada setiap pagi hari itu ada sedekah, ya, pada setiap harinya itu ada sedekah yang dibebankan kepada setiap persendian, ya, persendian atau setiap eh, apa namanya, percabangan tubuh ya dari manusia, gitu ya. Kemudian di sini Syekh menambahkan lagi, ada yang bisa baca, silahkan. Lakin laisat, tafadhol. Ada yang bisa bantu baca? Ana Ustaz. Silakan. Lakin laisat. Lakin laisat sadaqata malin faqat. Balit balit tasbihu sadaqatun wa takbiru sadaqatun wa tahlilu sadaqatun wa qiraatul qur'ani sadaqatun wal amru bil ma'rufi sadaqatun wan nahyu 'anil munkari sadaqatun wa wa ma'unatu rajuli 'ala mata'ihi sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa it, wa ityatu wa ityanur rajuli wa ityanur
rajuli zaujatahu sadaqatun. Kullu syai'in kullu syai'in yataqarrabu bil abdu ilallahi fahuwa sadaqatun. Wa yujza'u an dalika raka'atani yarka'uhuma minad duha. Wa hadha yadullu ala anna sunnatad duha sunnatun fi kulli yaumin. Baik, Sudah Ustaz. nah, jazakallah khairan ya. Siapa tadi? Indah ya kalau nggak salah. Atau siapa tadi? Siapa Nah tadi? Ustaz. Indah ya. Baik, di sini saya kembali melanjutkan pembahasannya, tapi lebih kepada definisi terkait sodakoh ya. Karena sebagian kaum muslimin ya, atau sebagian orang itu menganggap sedekah itu sangat sempit sekali ruangnya. Nah, sementara Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di sini menjelaskan, lakin laisat sodakoh malin fakat. Ya. Akan tetapi yang sedekah itu bukan hanya tentang harta saja. Ya, yang namanya sedekah itu bukan selalu harta gitu. Ya, jadi sedekah itu nggak selalu bernilai harta atau tidak harus harta gitu ya. Tapi harta itu termasuk hal yang bisa dibuat sedekah gitu ya. Tapi sedekah tidak harus dengan harta gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah harta itu termasuk bagian yang bisa disedekahkan? Jawabannya iya. Tapi kalau pertanyaannya apakah sedekah itu harus harta? Jawabannya tidak. Ya, apakah sedekah itu harus uang misalnya? Harus barang? Maka jawabannya tidak. Ya, ada banyak hal lain yang bisa berpahala sedekah ya dan itu bukan harta. Ya, contoh di sini saya menjelaskan. Balit tasbihus sedekah. Bahkan misal tasbih itu sedekah. Tasbih itu mengucap subhanallah. Ya, subhanallah, subhanallah, berzikir. Itu terhitung sedekah. Ya, terhitung sedekah. Wat takbiru sedekah. Dan bertakbir, ya, ucapkan Allahu Akbar, itu juga sedekah. Ya, ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, berzikir, itu juga sedekah. Wat tahlilu sedekah. Dan bertahlil, ya, bertahlil maksudnya mengucapkan la ilaha illallah. Ya, itu juga sedekah. Ya, jadi ketika kita membaca zikir misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah atau la ilaha illallah adalah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sedekah, terhitung juga sedekah gitu. Jadi ada pahalanya di situ, pahala sedekah. Nah, itu tahlil ya. Jadi membaca kalimat tahlil ini termasuk ke dalam bentuk sedekah gitu ya. Nah, wa qiraatul Qur'ani sedekah dan membaca Al-Qur'an juga sedekah. Wal amru bil ma'ruf sedekah. Ya, dan memerintahkan kepada yang baik, yang ma'ruf itu juga sedekah. Ya, ketika kita menyarankan orang untuk melakukan kebaikan itu sedekah. Kita menganjurkan orang untuk berbuat yang bisa menimbulkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu sedekah. Ya, kita perintahkan anak-anak misalnya di masjid untuk diam kalau sholat sudah diikomahkan misalnya biar nanti nggak ganggu. Itu sedekah karena kita merintahkan kepada kebaikan. Kita perintahkan anak-anak misalnya ketika khutbah Jumat itu diam ya. Jadi perintahnya sebelum khotibnya naik mimbar misalnya. Itu sedekah gitu ya. Kita perintahkan anak-anak pergi sore ke TPA misalnya. Itu sedekah gitu. Kita merintahkan kepada kebaikan itu sedekah. Ya, dan ini banyak yang tidak menyadari. Ya. Kita sharing postingan di status WhatsApp misalnya tentang anjuran berbuat baik misalnya. Ya, entah itu keutamaan sholat berjamaah atau misalnya keutamaan puasa Senin Kamis misalnya atau yang lainnya. Intinya tentang anjuran berbuat kebaikan itu sedekah. Ya. Wa nahyu 'anil munkari sedekah dan melarang dari kemungkaran itu juga sedekah. Ya, ada orang misalnya dia melakukan kemaksiatan kita tegur gitu ya. Ini sedekah. Ada orang juga misalnya dia berkata kotor ya. Kita ingatkan, nggak boleh lo ngomong kayak gitu gitu. Itu sedekah ya. Jadi banyak yang
termasuk ke dalam sedekah. Di sini saya melanjutkan wa ma'unatur rajuli ya ala mata'ihi sadaqah dan bantuan ya seorang laki-laki kepada atas barang-barangnya ya itu juga sedekah. Ada orang misalnya dia itu kesusahan ya membawa barang, kita bantu misalnya. Bantu membawakan barangnya agar dia lebih ringan atau dia bisa menyelesaikan tugasnya. Ini juga sedekah gitu ya. Bukan malah dibiarkan. Wal kalimatut thayyibatus sadaqah dan ucapan yang baik itu juga sedekah. Jika seorang mengucapkan kata-kata yang baik itu terhitung sedekah. Ya, bayangkan ada orang dalam satu hari dia berusaha nahan nggak ucapkan kata-kata kotor. Berarti sedekah dia banyak gitu. Ya, dia nggak gibah, dia nggak hasad, ya dia nggak iri dan yang lainnya. Ya, dia mengucapkan kata-kata yang baik. Ini sedekah. Wa ityanur rajul zaujatahu sedekah. Dan seorang laki-laki ya, seorang suami mendatangi pasangannya, mendatangi istrinya itu juga sedekah. Ini mendatangi di sini maksudnya adalah eh, berhubungan dengan istrinya, gitu ya. Seorang laki-laki berhubungan badan dengan istrinya ini sedekah. Ini sedekah. Ya, jadi setiap seorang laki-laki ya, dia melakukan hubungan yang halal dengan istrinya, maka ini berpahala. Ya, berpahala. Bukan hanya mendapatkan kenikmatan, tapi juga berpahala. Ya. Tapi kalau dia sebaliknya misalnya ya, selingkuh, misalnya naudzubillah, berzina ya dengan perempuan yang lain, maka dia berarti melakukan kemaksiatan. Ya. Dan ini dosa besar. Kullu syai'in yataqarrabu bihil abdu ilallah fahuwa sadaqah. Setiap apa saja yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah, maka terhitung sebagai sedekah. Gitu ya. Ketika seorang baca Quran, dia mendekatkan diri kepada Allah, maka ini terhitung sedekah. Ya. Ketika seorang berusaha muhasabah atas dosa-dosanya, dia berusaha mengingat-ingat kembali dosa-dosa yang telah lalu, mencoba mendekatkan diri kepada Allah, dia bertaubat, maka itu juga terhitung sedekah. Gitu ya. Jadi semua amalan, semua kegiatan, baik kegiatan zahir yang dilakukan oleh badan kita, atau kegiatan yang dilakukan oleh hati kita, ketika tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah, maka terhitung sebagai sedekah. Wa yujzi'u an dzalik rak'atani yarka'uhuma minat duha. Dan termasuk juga akan hal itu ya, atau terhitung juga adalah 2 rakaat salat duha. Wa hadza yadullu ala anna sunnata duha sunnatun fi kulli yaumin. Dan hal ini juga menunjukkan bahwasanya kesunahan sholat duha ini dia adalah sunnah yang dianjurkan di setiap harinya. Jadi dianjurkan sholat duha setiap hari ya. 2 rakaat saja nggak apa-apa gitu ya. 2 rakaat nggak apa-apa. Baik, selanjutnya tafadhol. Ada lagi yang bisa bantu baca silakan. Mana Ustaz? Silakan Umamah. Fihi aidan. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان عند الأكل لا يأكل متكئا وإنما يأكل مستوفزا يعني وهو جاث على ركبتيه حتى لا يكثر من الأكل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار من الأكل ما ملأ ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان لا محالة فثلث فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه هذا هو الأكل الطبيعي وإذا جعت فأكل
فالأمر ليس مقصورا على Fal ساعات amru fal amru. فالأمر ليس مقصورا على ساعات معينة. Taib. Nah, wa fihi aidan ya. Dan di dalamnya atau di dalam bahasan ini aidan juga dalilun ala annal insan ya indal akli la ya'kulu muttaki'an. Adalah ada dalil nih, ada petunjuk bahwasanya manusia itu ketika makan itu janganlah dia makan muttaki'an. Muttaki'an itu gimana sih? Muttaki'an itu maksudnya dia duduk nyender gitu. Jadi selayaknya seorang manusia itu kalau makan itu duduknya jangan nyender. Termasuk ada adab makan. Nyender gimana? Ya nyender ke tembok misalnya ya. Makan sambil nyender ke tembok atau nyender ke bantal misalnya. Ya intinya dia apa namanya? Berusaha gimana ya? Ya berusaha nyender gitu, berusaha leha-leha, berusaha nyantai-nyantai gitu. Ya. Wa inna ma ya'kulu mustaufisan. Akan tetapi dia usahakan makan itu mustaufis. Mustaufis itu dia makan dengan duduk yang tegap gitu. Duduk yang tegap di mana perutnya itu bisa agak tertekan gitu. Ya agak tertekan. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketika makan itu dia nanti bisa punya batasan gitu. Dia bisa punya batasan dari makannya itu. Nggak kebanyakan gitu loh. Nggak kekenyangan. Ya. Yani huwa, yani huwa jasin ala rukbatayhi hatta la yuksira minal akli. Yaitu dia apa? Melipat ya atau menekuk ya. Dan kemudian dia menyandarkan kepada kedua lututnya gitu. Artinya makannya itu enggak selonjor gitu. Kalau bisa duduk kayak gimana? Ya, intinya kakinya ditekuk ke belakang gitu, kayak duduk di antara dua sujud gitu. Tapi enggak harus seperti itu banget ya. Intinya dengkulnya itu dilipat gitu. Ya, disandarkan begitu. Nah, jadi dia tuh makannya tuh tegap gitu. Punggungnya itu tegap gitu. Ya, punggungnya tegap ya. Ini yang dianjurkan itu seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak kebanyakan makannya gitu. Tujuannya agar tidak kebanyakan makannya. Dan ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fil iktsari minal akli ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarron min batnihi. Ya, tidaklah ada yang memenuhi, ya tidaklah ada yang memenuhi eh apa namanya wadah gitu ya, wadah atau bejana ya yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya gitu. Jadi seorang manusia itu tidak ada yang bisa memenuhi suatu wadah yang dimana cara memenuhinya itu sangat buruk sekali kecuali perutnya. Ya seorang memenuhi wadah yang lain itu bisa nggak terlalu buruk. Tapi kalau seorang manusia memenuhi perutnya itu bisa sangat buruk, gitu ya. Artinya semua makanan itu masuk. Kadang nggak sesuai apa yang dia butuhkan. Pokoknya apa aja dimakan gitu misalnya. Nggak merhatikan komposisi gizinya misalnya. Dia nggak merhatikan eh, batasan kesehatannya misalnya. Pokoknya dia kenyang udah gitu. Dia nggak peduli dengan kondisi perutnya gimana, kondisi tubuhnya gimana. Pokoknya makan aja udah gitu. Ya. Dan itulah yang paling buruk gitu. Itu wadah yang paling buruk itu seperti itu. Wadah atau perut yang terus-menerus diisi tanpa memperhatikan kondisi tubuhnya. Fa'inka nala mahalata ya. Dan apabila memang tidak ada tempat ya atau tidak ada kedudukan ya untuk suatu makanan itu maka dibagi. Gimana cara baginya? Bagaimana cara seorang itu membagi perutnya atau membagi porsi di dalam tubuhnya itu biar pas? Maka Nabi katakan,
Fasulusun li ta'ami, maka sepertiga untuk makanan. Wasulusun li syarabi, sepertiga lagi untuk apa? Minuman. Wasulusun li nafasihi, dan yang sepertiga lagi untuk bernafas gitu. Jadi perut itu misal dia tuh perut itu lingkaran gitu ya. Misal perut itu lingkaran gitu ya. Nah, perut ini dibagi tiga gitu. Dibagi tiga gitu ya. Ini yang ini untuk makan gitu misalnya. Ini untuk makanan. Kemudian yang ini untuk minuman. Dan yang ini untuk apa? Untuk udara, artinya untuk nafas gitu. Jadi nggak sesek gitu. Ya, jadi dikira-kira gitu. Dan ini sepertiga ini nggak nggak sama setiap orang gitu. Jadi jangan mengatakan bahwasanya loh, kamu nggak mengamalkan hadis Nabi. Nabi katakan sepertiga kamu makannya banyak gitu misalnya. Nah, sepertiganya dia sama sepertiganya kita ini beda misalnya. Orang yang kurus misalnya sepertiganya itu dikit banget ya. Dia makan dikit aja udah kenyang gitu misalnya. Tapi kalau ada orang yang dia itu emang butuh nutrisi, kemudian sepertiganya ya segitu gitu. Lebih besar dari kita misalnya kan. Misalkan anak-anak sama dewasa gitu kan. Ya tentu beda porsi makannya kan. Anak-anak lebih sedikit, anak orang dewasa lebih banyak. Jadi sepertiganya itu yang paling paham siapa? Ya yang paling paham yang biasa makan gitu. Bahkan yang sama-sama dewasa itu sepertiganya beda. Sepertiganya orang yang dia itu perutnya gampang penuh sama sepertiga yang orang itu dia memang perutnya itu apa ususnya itu besar dan biasa muat makanan banyak, ya sepertiganya pasti beda. Sepertiganya dia sama sepertiganya kita. Ya. Nah, yang penting itu bisa dibagi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman. Nah, sisakan sepertiganya untuk bernafas. Jangan sampai setengahnya makanan, terus tinggal 1/3 lagi untuk apa? Minuman, akhirnya nggak bisa nafas, ngap gitu. Apa istilah bahasa Jawanya apa ya? Kemelekaran misalnya. Dalam bahasa Jawa itu gitu. Makan kebanyakan, minum, ya habis itu minum, akhirnya penuh perutnya dia nggak bisa nafas. Sesak dia karena perutnya penuh sama makanan sama minuman. Dia nggak nyisakan ruang untuk nafas gitu. Nah, ini kesalahan. Harusnya seorang itu bisa nimbang sendiri. Takarannya dia itu makan seberapa sih gitu. Saya itu kalau segini kenyang apa enggak gitu. Kalau saya nambah lagi kira-kira masih enak nggak di perut gitu. Nah, itu harusnya bisa direncanakan dari awal gitu ya. Nah, kalau makan itu boleh nggak sampai kenyang? Jawabannya boleh. Makan sampai kenyang itu boleh. Ya, boleh gitu ya. Makan sampai kenyang boleh. Yang nggak boleh adalah kekenyangan gitu. Yang nggak boleh itu kekenyangan. Kalau makan sampai kenyang boleh, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting dibagi jadi tiga itu. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk bernafas. Hada huwal aklu an-nafi' at-tabi'i. Dan ini adalah makan yang bermanfaat secara kebiasaan gitu ya, secara alami atau secara naturalnya itu begitu. Wa idza ju'ta fakul. Maka apabila kamu lapar kamu makan, silakan makan. Fal amru laisa maksuran ala sa'atin muayyanah, dan perkaranya itu bukan berarti dia terbatas pada jam-jam tertentu gitu. Ya, atau waktu-waktu tertentu enggak, bukan gitu gitu. Jadi boleh makan itu terserah ya, pan aja. Yang penting itu apa? Yang penting dia tahu takaran yang dia butuhkan. Set ada orang dia makannya kok banyak banget ya. Misal ada orang eh, dia kerja di bagian pembangunan misalnya. Nah, dia makannya kok banyak Ustaz, nggak kayak saya misalnya. Dan dia makan banyak karena memang harus mengeluarkan energi yang banyak secara kontinu gitu kan. Ya dia tahu kebutuhannya gitu. Dia tahu dan memang langsung dibakar gitu kan. Maka itu nggak apa-apa. Ya, dan itu nggak apa. Dan dia nggak kekenyangan juga gitu. Karena energinya langsung kepakai gitu kan. Seperti itu. Jadi perkara makan ini memang perkara yang sering kadang jadi pembahasan ramai di antara khalayak kaum muslimin gitu ya. Nah, yang penting apa? Ingat porsinya ya. Porsi kita makan seberapa sih? Segini. Ya udah, berarti sepertiganya ya sepertiga untuk perut kita itu seberapa kita taunya seberapa itu. Nah, seperti itu. Jadi
seorang itu insya Allah sudah paham masing-masingnya gitu ya. Tapi kemudian eh tafadhol selanjutnya. Ada lagi yang mau baca silakan. Yang tadi baca lagi nggak apa-apa. Yang sudah tafadhol. Ada lagi? Ana Ustaz. Silakan. Lau qala al-insan. لو قال الإنسان لو اقتصرت على ثلث وثلث وثلث يمكن أن أجوع قبل أن يأتي وقت العشاء نقول إذا جعت فكل الشيء موجود لكن كونك تأكل هذا الخفيف يكون أسهل للهضم وأسهل للمعدة المعدة تهضمه براحة وإذا اشتهيت فكل وكان من الطب من الطب من الطب النبوي. Taib. Lau qala al-insan. Kalau ada seorang manusia itu mengatakan misalnya. Lau iqtasartu ala thuluthin wa thuluthin wa thuluth ya. Kalau saya itu membatasi diri saya. Sepertiga, sepertiga, sepertiga gitu ya. Nah, yumkin an aju' qabla ya'ti waqtal asya. Mungkin saya akan lapar nanti gitu. Misal dia biasanya makan banyak gitu ya. Terus dia bagi sesuai hadis Nabi ini dia berusaha bagi sepertiga, sepertiga, sepertiga gitu. Nah, kalau misal saya bagi seperti itu, Ustaz, nanti saya sebelum Isya, yumkin an aju'a qabla an ya'ti waktu Isya. Maka nanti sebelum Isya saya sudah lapar lagi gitu. Nakul, maka kita katakan tidak cukup tafakul. Kalau kamu lapar, ya makan gitu. Kalau kamu lapar ya makan lagi aja nggak apa-apa gitu kan. Asyai' mawjud ya. Sesuatu itu ada gitu. Yang seperti itu ada. Lakin kaunuka ta'kul hadzal khafif yakunu ashalil hadmi wa ashalil lil ma'idati gitu ya. Tapi di dalam sela-sela itu jadi ada jam makan pagi, jam makan siang, jam makan malam misalnya. Bagi tiga gitu ya. Nah, kalau misal ternyata pagi sarapan nih, sebelum sampai makan siang dia udah lapar, ya udah dia makan aja gitu. Tapi makannya itu sesuatu yang ringan, yang dia itu ashalil hadmi, yaitu mudah untuk dicerna gitu, mudah untuk pencernaan, bukan makanan yang berat banget diolah gitu di wa ashalil maidah dan yang mudah untuk lambung gitu, bukan makanan yang berat yang butuh proses lama dalam pencernaan gitu. Seperti itu. Wa ashalul maidah. Al maidatu tahdimuhu birohatin. Ya, sehingga lambungnya ini bisa mencerna makanan itu dengan tenang gitu, dengan tenang. Wa idza ishtahai tafakul. Maka kapan kamu ingin makan ya silahkan makan. Ya, tapi makannya itu yang penting tahu porsi, kemudian yang dimakan itu adalah makanan yang memang mudah untuk dicerna gitu ya. Seperti itu. Wahada minati bin nabawi dan ini adalah termasuk bagian dari kedokteran nabi gitu. Kedokteran kenabian seperti itu ya. Baik. Nah, ini penting ya. Jadi kalau orang memang sudah biasa dengan pola makan tertentu, maka jangan dirubah. Orang biasa sarapan ya sarapan gitu. Gitu. Orang biasa sarapan sarapan dan orang yang nggak biasa sarapan ya nggak usah sarapan gitu. Ya. Kenapa? Karena pencernaan itu dia akan melakukan aktivitas yang rutin biasa dilakukan gitu. Biasa makan pagi jam setengah tujuh. Ya udah jam setengah tujuh makan gitu. Dan itu nggak bisa dipaksakan sama orang lain itu nggak bisa itu. Loh, saya nggak sarapan bisa Ustaz. Kenapa dia harus sarapan? Ya beda pencernaannya gitu. Pencernaan dia memang jam segitu tuh harus ada makanan yang masuk gitu. Dan itu sudah dirutinkan dari kecil. Dari kecil dia sudah terbiasa makan gitu. Kalau pagi, kalau enggak jadinya asam lambung misalnya, ya atau GERD ya. Maka bahaya. Ya, jadi terkait makan ini kita tidak boleh berpatokan dengan orang lain. Ya, jadi setiap dari kita ini harus paham kondisi tubuh masing-masing. Nggak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan. Ada orang yang dia makan dikit, beratnya nambah banyak.
Ada orang dia makan banyak beratnya segitu-gitu aja gitu. Ada juga orang yang dia itu nggak biasa sarapan. Kalau dipaksa sarapan malah dia bisa mual misalnya, dia bisa muntah misalnya, atau dia nggak fokus jadinya, kena perutnya berat. Tapi ada orang yang kalau nggak sarapan dia pucat, gitu kan? Dia pucat, atau dia malah jadi sakit, ya, atau lambungnya malah jadi bermasalah. Maka jangan dirubah. Dia biasa sarapan, sarapan. Rutinkan, jangan dirubah itu. Ya, jadi pencernaan itu akan adaptasi. Dari kecil sudah biasa sarapan, ya sudah sarapan gitu. Jangan dirubah. Tapi teman saya gitu, jangan ngikutin orang gitu. Jangan ngikutin orang. Orang itu nggak sama pencernaannya dengan kita gitu. Setiap orang punya sistem pencernaan masing-masing dan kebiasaannya itu masing-masing. Gitu ya. Nah, iya. Kalau misal ada sebelum jam makan siang tadi kasusnya pagi misalnya makan. Makan siangnya jam 12 misalnya. Menuju jam 12 dia udah lapar, maka dia boleh ganjel. Tapi di sini dikatakan takul hadal khafif, makan sesuatu yang ringan aja biar apa? Lambungnya itu bisa tetap ada makanan yang diolah, tapi bukan makanan yang berat gitu. Nah, makan beratnya tetap teratur di jam yang biasa dia makan gitu ya. Tapi kalau makan ringan sekedar untuk biar lambungnya ngolah ya nggak apa-apa gitu ya. Taib. Tafadhal terakhir, paragraf terakhir. Silakan. Tafadhal. Ada? Membaca silakan. Baik, kalau nggak ada saya baca ya. Qadarullah. Lakin laba sabis syab'i ahyanan. Tapi nggak mengapa kalau misal sesekali itu ingin kenyang atau kenyang misalnya. Kenyang ini sebenarnya bukan bukan aib dalam makan gitu. Jadi kalau makan itu ya nggak apa-apa kenyang gitu. Kenyang itu nggak apa-apa dalam makan itu nggak apa-apa gitu. Yang nggak boleh itu apa? Kekenyangan gitu. Itu yang nggak baik buat kesehatan itu kan kekenyangan, yang nggak boleh. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarra Abu Hurairah radhiyallahu anhu hina masaqahu al-laban. Dan Nabi SAW itu telah memberikan takrir, memberikan ketetapan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Abu Hurairah memberikan minuman atau meminumkan susu gitu kepada para sahabat. Nah, ketika sudah giliran terakhir ya, Abu Hurairah itu kepikirannya, wah ini saya nggak kebagian ini. Karena dari tadi disuruh ngambilin buat orang-orang, ya sementara saya ini nggak dikasih-kasih gitu kan. Nah, ketika dapat yang terakhir malah ternyata yang sisanya itu yang masih banyak itu maka Rasulullah mengatakan isyrab 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 gitu ya 3 kali ya isyrab 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 minum 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 gitu ya. Hatta qala sampai Abu Hurairah itu mengatakan wallah la ajidu lahu maslakan. Ya, demi Allah sudah nggak ada lagi tempatnya ini. Saking kenyangnya gitu ya. Nah, yani la ajidu lahu makanan ya. Saya sudah nggak punya tempat lagi kalau disuruh minum lagi. Udah penuh ini perut saya gitu. Fa'aqarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menetapkan kala itu. Jadi Nabi nggak mengingkari itu. Jadi ketika seseorang dia sampai kenyang ya, itu nggak apa-apa ya. Sekali makan itu kenyang, itu nggak apa-apa. Ya, sesekali. Ya, nggak apa-apa makan kenyang atau memang tiap hari makan kenyang itu juga nggak apa-apa. Yang penting bukan kekenyangan atau berlebihan dalam makan. Ya, terlebih dia makan terus nggak ada energi yang dikeluarkan gitu. Nah, ini yang termasuk bahaya. Wa innama alladhi yanbaghi an yakuna al-aksar fi aklika kama arsyada ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam thuluthul ta'am. Nah, akan tetapi yang selayaknya ya selayaknya dilakukan oleh kita adalah sebagaimana yang Nabi telah berikan petunjuk kepada kita di dalam aturan makan yaitu sulutul ta'am wa sulutul syarab wa sulutul nafas, yaitu sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga lagi untuk apa? Bernafas, gitu ya. Wallahul muwaffiq. Ya, jadi kalau dibagi tiga, sepertiga, sepertiga itu yang paling afdol ya, ini yang paling utama. Ya, yang paling utama seperti itu. Taib. Selesai ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Silakan. Tafadhol. Ada pertanyaan?
Tidak ada ya. Jadi kalau tidak ada berarti kita cukupkan pertemuan sore hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.